Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh komunitas Masjid Jenderal Sudirman kepada saya untuk mengadakan sesi ngaji bunyi. Jadi kita mulai ya. Kita sudah mendengar sejak dalam kandungan. Selain detak jantung ibu, kita juga mendengar apa yang didengarkan oleh ibu kita. Meskipun tidak sejernih apa yang didengarkan oleh sang ibu, namun kita juga pernah mendengar anggapan bahwa jika kita memperdengarkan bayi ketika masih dalam kandungan, khususnya dengan musik klasik, itu akan menambah kepintaran bayi ketika dia lahir nanti. Nah, ini perihal yang masih bisa diperdebatkan, walaupun saya secara pribadi tidak percaya. Karena kepintaran itu bisa diraih dengan banyak hal. Lalu seperti apa bunyi itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ngaji ini akan menanyakan dua hal. Yang pertama, is sound a matter? Does sound matter? Sengaja saya bertanya dalam bahasa Inggris, karena pertanyaannya jadi punya rima. Juga karena pertanyaan terdengar sederhana sekaligus rumit di saat yang bersamaan. Soalnya kata matter dalam bahasa Inggris punya dua arti. Pertama sebagai kata kerja, dia berarti material atau bahan, sesuatu yang bukan pikiran atau ruh. Dan kedua, sebagai verba, dia berarti yang penting atau yang signifikan. Pertanyaan pertama, is sound a matter, mengacu kepada apa itu bunyi. Bagaimana bunyi dihasilkan, apakah dia sebuah zat atau bukan zat. Adakah fisikalitas atau raga dari bunyi. Sementara pertanyaan kedua, does sound matter, membuka percakapan mengenai bagaimana bunyi dipersepsikan dan kaitannya dengan noise atau kebisingan. Apakah bunyi itu cukup penting untuk kita pikirkan. Jadi menurut KBBI, bunyi itu adalah sesuatu yang terdengar atau tertangkap oleh telinga. Seperti bunyi meriam, bunyi burung. Bunyi juga bisa jadi nada atau laras. Secara teknis, dalam kinerja tubuh manusia, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat getaran gendangan telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Yang terakhir, bunyi juga berarti ucapan apa yang tertulis. Bagaimana bunyi surat itu? Bagai bunyi si amang kenyang. Peribahasa yang artinya banyak bicara karena mendapat kesenangan. Dalam konteks bahasa, ada contoh-contoh yang menarik mengenai penggunaan kata bunyi yang mengindikasikan bagaimana bunyi dihasilkan oleh anggota tubuh manusia. Bunyi geletar misalnya, atau bunyi geser, bunyi hambat, bunyi letupan. Sedangkan suara menurut KBBI adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia. Bercakap, menyanyi, tertawa, dan menangis. Atau suara juga bisa jadi bunyi dari sesuatu, baik itu binatang, alat perkakas, dan sebagainya. Suara juga berarti ucapan. Jadi dalam kosakata saya, suara adalah bunyi yang subjeknya dikenali. Lalu, apa itu noise? Saya memilih menggunakan kata noise karena kata noise itu juga dipakai dalam istilah seni dan khasanah pencitraan. Nah, istilah yang dipinjam dari tradisi mendengar ini mungkin akan mempermudah kita untuk membayangkan apa yang dimaksud dengan noise itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, salah satu padanan dari noise yang cocok dengan percakapan kita sekarang ini adalah bising. Sedangkan menurut KBBI, bising itu artinya ramai, seperti berdengung-dengung, berdesir-desir, berdesing-desing, hingga menyebabkan telinga seperti peka. Misalnya bunyi kapal terbang yang akan berangkat sangat bising. Bising juga artinya hiruk-pikuk, gempar, digunakan dengan cara demikian. Misalnya, jangan bising, Bapak sedang tidur. Yang terakhir, bising itu berasa pada telinga seakan-akan peka. Noise di sini tidak sama dengan noisy, atau loud noise, atau loud sounds, atau berisik atau gaduh. Noise di sini adalah anggapan, atau tepatnya anggapan negatif dari sebuah bunyi. Jika bunyi atau sound itu adalah kata yang bersifat objektif,
maka noise itu kata yang bersifat subjektif. Belum tentu apa yang berisik itu noise. Konser musik itu berisik, jalan raya juga berisik, keramaian juga berisik. Tapi kan kayak konser itu belum tentu negatif, tapi itu nanti ya. Jadi bisa disimpulkan, apa yang saya anggap noise belum tentu noise buat tetangga saya. Begitu juga sebaliknya. Terdengar perbedaan dan persamaan antara bunyi, suara, dan noise. Is sound a matter? Does sound matter? Dalam fisika, pengertian bunyi ialah gelombang yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getarannya lalu dirambatkan melalui medium rambat, lalu diterima dalam jangkauan pendengaran kita. Berarti setidaknya ada 3 syarat bagaimana bunyi itu dihasilkan. Syarat yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Mediumnya itu ada zat padat, zat cair, atau zat gas atau udara. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Ini pengalaman mendengar adalah pengalaman fisik. Jadi tahun lalu saya mengadakan pameran di Kedai Kebun Forum yang judulnya Sebelum Gendang. Pada pameran itu, saya ingin menyampaikan hasil percobaan saya dalam mengamati kejasmanan bunyi dan menampilkan raga bunyi dengan perspektif lain. Demi mencapai pemahaman itu, saya harus mengambil jalan memutar dan meminjam indera lain untuk mencapai tujuan bahwa pengalaman mendengar itu adalah pengalaman fisik. Sekarang contohnya ada di sini. Telinga tidak punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kan kalau mata bisa dipejam ya. Kalau ada cahaya yang membuat mata kita silau, intensitasnya bisa kita kurangi dengan memicingkan mata. Sebab mata punya kelopak. Tapi telinga kan tidak punya kelopak seperti mata. Makanya dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika ada bunyi kencang yang menyakitkan telinga, reaksi spontan yang paling mungkin adalah kita menutup telinga dengan menggunakan tangan. Pada karya ini yang sedang kita lihat, bunyi dikonversi menjadi cahaya. Karya ini ingin menggambarkan bagaimana sistem pendengaran kita bekerja. Meskipun tidak dengan perbandingan yang setara, namun terkadang mengalami pendengaran dengan melihat diharapkan bisa mempermudah memahami apa yang terjadi. Karya ini juga ingin menegaskan bahwa telinga tidak seperti mata, tidak pernah berkedip, tidak pernah bisa dipejam. Jadi dengan begitu, telinga pasti akan mendengar bunyi yang ada di sekitar kita. Sehingga otaklah yang bertugas untuk memilih mana yang mau kita dengar dan mana yang tidak ingin kita dengar. Perhatikanlah perbedaan antara hearing atau mendengar dengan listening atau menyimak. Kalau mendengar itu pasti, menyimak itu pilihan. Lalu disebutkan tadi bahwa bunyi itu adalah gelombang. Jadi bunyi itu termasuk dalam kategori gelombang mekanik, bukan elektromagnetik. Dan sifat dari gelombang mekanik itu ada 5. 1, gelombang bunyi mengalami pemantulan. 2, gelombang bunyi mengalami pembiasan. Gelombang bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Yang kelima itu dia butuh medium untuk merambat, seperti yang tadi dijelasin. Sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan lagi karya satu lagi. Bisa dilihat
Oh, dilihat. Jadi lewat karya ini, saya menampilkan raga bunyi lewat bayangan dari air yang digetarkan oleh pengeras suara. Di sini, bunyi itu layaknya aura dari sebuah zat. Jadi secara kasat mata, kita bisa melihat bagaimana air beriak menjadi perwakilan bentuk atau raga dari si bunyi. Frekuensi secara umum bisa kita artikan sebagai jumlah kemunculan suatu kejadian yang berulang pada satu waktu jangka tertentu. Frekuensi artinya adalah jumlah periode gelombang yang terjadi selama 1 detik. Mengacu pada satuan internasional, satuan frekuensi adalah Hertz. Dan rumus untuk menghitung frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. 50 Hertz saya gunakan karena frekuensi ini adalah dengung yang paling umum yang kita dengar dari adanya sistem kelistrikan. Sekarang di dunia hanya ada 2 jenis sistem kelistrikan yang umum dikenal. 110 volt per 60 Hz dan 220 volt 50 Hz. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi yang bisa didengar oleh telinga kita ada di frekuensi mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi infrasonik itu 0,1 sampai 20 Hz, dan yang disebut ultrasonik itu 20.000 Hz sampai ke beberapa gigahertz. Sedangkan untuk berkomunikasi, kita itu biasanya ada di antara 250 sampai 3.000 Hz. Nah, frekuensi kita dengar sebagai pitch atau nada. Jadi kalau di musik, nada A4 misalnya, bisa juga disebut dengan A440. Nah, A440 itu merujuk pada frekuensinya yang 440 Hz. Frekuensi atau nada ini biasa digunakan sebagai frekuensi standar dalam menyetel alat musik. Ini semacam kesepakatan universal dalam dunia musik barat. Seperti untuk piano, gitar, dan sebagainya. Nah, pada piano, biasanya terdapat 88 tuts yang terbagi dalam 7 oktav. Mulai dari A0 sampai A7. Jadi ada 88 jenis frekuensi yang bisa dihasilkan dari piano. Nah, ini yang menarik. Tadi kan range-nya dari 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kalau misalnya 20.000 dikurangi 20, itu sama dengan 19.980. Berarti setidaknya ada 19.980 nada yang bisa kita dengar. Ini baru angka yang dibulatkan aja ya, nggak pakai koma. Karena yang pakai koma nanti bisa lebih banyak lagi. Jadi dianggap aja 19.980 nada. Nah, di piano itu kan hanya ada 88 tuts. Berarti kalau 19.980 kita kurangi 88, berarti ada 19.892 nada atau frekuensi yang tidak bisa kita dengar lewat piano. Sekarang akan saya coba memainkan frekuensi yang dari 20 sampai 20.000. Ini 20 Hz. Kalau ke bawah lagi, lebih rendah lagi. Hertz.
101 Hz, 218 Hz. Ini yang tadi dimaksud 440 Hz atau A4. Sekarang ada di 20.000 Hz, kita udah nggak dengar. Terus percobaan saya yang berikutnya adalah dengan menggunakan bass drum dan asap untuk menjelaskan bagaimana kejasmanian bunyi. Kelihatan nggak sih? Jadi ada benda yang bergetar, lalu getarannya menggerakkan udara, lalu udaranya merambat bergerak keluar dari bass drum, sehingga membentuk formasi yang bisa kita lihat. Lalu bunyinya habis, tidak lagi terdengar, sama seperti asap yang hilang dari pandangan kita. Ini menggambarkan bahwa bunyi yang tadi, energinya diserap oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Fenomena ini bisa juga disebut sebagai disipasi energi atau menghilangnya energi. Jadi, menurut fisika atau menurut teori fisika, bunyi itu bukan zat. Ya, pertanyaan awal tadi ya, is sound a matter, does sound matter? Kalau dari perspektif fisika, kita bisa mengacu pada kesimpulan bahwa bunyi adalah sebuah energi, bukan zat. Dalam fisika, kita mengenal hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Namun energi bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti listrik yang dihasilkan oleh matahari, angin, uap, atau gas dan sebagainya. Berarti ada kemungkinan untuk menggunakan bunyi sebagai pembangkit listrik atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga bunyi. Berbicara soal listrik, kita akan menggunakan gitar listrik untuk mendengar hubungan antara bunyi dan material. Jadi gitar listrik ini pertama kali dikenalkan sekitar tahun 1930-an. Sebelum 1930-an, gitar lebih dikenal dengan tipe akustik. Gitar listrik biasa digunakan bersama dengan amplifier. Masuk ke 1950-an, elektronik amplifikasi membuat gitar dan gitaris menjadi bagian sentral dari sebuah pertunjukan musik populer.
yang tahun-tahun segitu biasa didominasi oleh musik rock and roll. Gitaris yang sebelumnya menjadi pengiring beralih menjadi pemimpin dalam sebuah band yang memainkan gitarnya dengan kencang untuk menggambarkan semangat anak muda di zamannya. Dari segi bentuk, gitar ini berbentuk menyerupai lingga, objek tegak tinggi yang melambangkan kesuburan atau kejantanan, mirip Monas. Sekarang kita mengundang Mas Uya, seorang komposer, gitaris, musik engineer, dan salah satu pendiri dari komunitas gitaris yang bernama Gitar Diningrat. Mas Uya, waktu dan tepat ya. Saya mewakili Mas Toga untuk memberikan sedikit tentang gitar sejauh yang saya tahu. Seperti yang diceritakan tadi, awal mulanya adalah dimainkan secara akustik. Lalu ada yang namanya amplifikasi. Soalnya kering gitu saja. Musik basic standar dan semua yang akan dimainkan. Lalu ada ya, kemudian kemunculan seperti distorsi, overdrive. Aplikasinya pada musik-musik tertentu yang disebut dengan menjadi sesuatu yang di depan, karena akhirnya muncullah sesuatu seperti ini. Ya, seperti kita tahu. Pada perkembangannya yang menjadikan gitar itu sedikit banyak kehilangan esensi adalah esensi gitar itu menjadi tidak sangat gitar karena tergantungan dengan alat yang ada. Itu yang menjadi apa ya, kehilangan esensinya. Kemudian sebenarnya dari alat yang ada ini banyak reses yang namanya noise, ya sebenarnya disisakan dengan electrical cycle berapa? Kita bisa mendengar electrical cycle-nya kan. Semakin besar gain-nya, kita semakin mendengarkan banyak noise yang ada di sini. Ada juga processing digital yang akan menyebabkan semuanya lebih memanipulasi ruang untuk menjadikan kita seperti mendengarnya tidak terlalu kering. Lalu ada lagi delay sebenarnya. Tapi di sisi lain ada yang karena ketergantungan dengan alat tadi, jadi tidak menyadari bahwa beberapa komposisi terjadi secara tidak sengaja. Bagaimana kalau logikanya kita balik, bahwa kita sebenarnya bisa menyengajakan ketidaksengajaan yang sudah pernah ada. Bisa nggak? Jadi salah satu saya bikin gitar ini kan juga karena itu, karena kadang-kadang kita cuma bikinnya belanja alat aja. Ini noise yang dihasilkan dari oscillasi delay. Orang akan pernah berpikir untuk sebuah komposisi sebelumnya. Mungkin saya enggak.
kemudian noise tidak sekedar noise ketika dia punya latar belakang yang jelas. Sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Uya. Tepuk tangan dong buat Mas Uya. Lanjut ya. Nah, amplifikasi pernah menjadi perdebatan di kalangan musik karena dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman dari kemurnian ekspresi manusia dan posisi bakat sebagai bawaan lahir. Pertama, amplifikasi elektronik membuat jarak antara manusia dan bunyinya. Kedua, amplifikasi dianggap sebagai topeng yang menutupi ketidakmampuan manusia dalam perihal teknik bermusik. Hal ini, jika dikaitkan dengan bakat sebagai bawaan lahir, maka amplifikasi elektronik bisa dianggap sebagai cara untuk menghilangkan nilai mistis dari seorang pemusik. Amplifikasi elektronik juga mengambil alih suara manusia, yang secara otomatis mengambil alih ekspresi, emosi, dan subjektivitas. Suara menjadi tempelan, bersifat prostesis, dimediasi oleh mesin, menggoyahkan arti dari niatan, atau autentisitas suara kita. Apa yang kita dengar adalah getaran udara yang sudah diproses secara elektrik, menjadikan bunyi sebagai material dan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Namun begitu, bagi Jimi Hendrix, hal ini dia gunakan sebagai teknik. Bahkan dia menggunakan istilah electric church atau gereja listrik yang dianggap sebagai sebuah bentuk kepercayaan. Kepercayaan ini juga dianut oleh para pecinta musik psychedelic yang menyatakan bahwa elektrik bisa membawa emosi, perasaan, dan ide menuju kematangan spiritual. Paul Gilroy, seorang sejarawan, penulis, dan akademisi, mengutip Hendrix menyoal electric church dalam tulisannya yang berjudul Soundscape of the Black Atlantic. Berikut kutipannya yang telah saya terjemahkan. Kita bisa menganggap church di sini sebagai jalan bagi komunitas yang memilih untuk entah bagaimana saling menjalin hubungan satu sama lain karena menyaksikan satu performance yang berlebihan. Hendrix bersikeras akan pentingnya suara keras ini dalam menuju satu perubahan revolusional yang hadir melalui kejutan dan frekuensi yang benar, shock and correct frekuensi, yang bekerja sebagai cara untuk memelihara sebuah komunitas. Ini buat Mas Uya nih, buat komunitas gitaris, gitar di Ningrat. Sekarang kita beranjak ke musik konkret, untuk memahami bagaimana bunyi yang tadi kalau di fisika dia disebutnya sebagai energi, sedangkan di seni dia mulai berubah menjadi objek, material. Bagaimana ia bisa disebut dengan sound object? Tadi juga sempat dibahas soal listrik atau amplifikasi elektronik, dan bagaimana teknologi tersebut menjadikan bunyi sebagai bahan, sebagai material, dialami dengan cara yang baru oleh tubuh kita. Dengan kata lain, bagaimana bunyi sebagai bahan malah menjadi asing bagi tubuh kita. Tahun 1948, seorang komposer, penulis, insinyur, teoris, filsuf bernama Pierre Schaeffer bekerja sebagai insinyur di Radio France di Paris. Ia menciptakan istilah musik konkret yang bisa diartikan sebagai musik real, musik nyata. Ini bukan musik beton, karena meskipun kita bisa membuat musik dari beton, tapi ini bukan tentang musik beton, tapi tentang musik nyata. Apa maksudnya dengan musik nyata? Apakah musik-musik sebelumnya tidak nyata? Jadi pada 15 Mei 1948, Pierre Schaeffer mengumumkan, I have coined the term music concrete for this commitment to compose with materials taken from given experimental sound in order to emphasize our dependence. No longer on preconceived sound abstractions, but on sound fragments that exist in reality and that are considered as discrete and complete sound objects. Yang artinya, saya menemukan istilah musik konkret sebagai komitmen
untuk membuat komposisi dengan material yang diambil dari bunyi eksperimental yang diberikan. Untuk menekankan ketergantungan kita tidak lagi pada abstraksi bunyi yang terbentuk sebelumnya, namun pada fragmen bunyi yang ada dalam kenyataan dan dipertimbangkan sebagai objek bunyi yang memiliki ciri dan utuh. Jadi akan saya mainkan komposisi pertama musik konkretnya Pierre Schaeffer yang judulnya Étude au chemin de fer. sorry. It's 21 hours. Yaitu tadi salah satu contoh musik konkret. Musik ini dihasilkan menggunakan kombinasi dari beberapa potongan rekaman suara yang pada waktu itu menggunakan tape dan diproses sedemikian rupa. Dipotong, ditumpuk, didistorsi, diubah kecepatan atau arahnya, kemudian digabungkan menjadi sebuah montase. Potongan-potongan rekaman suara itu yang dia namakan sebagai sound object atau objek bunyi. Nah ini, bunyi sudah menjadi objek, sudah berubah menjadi material. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Schaeffer, kalau dia membuat musik dari bunyi yang sebenarnya dan diperlakukan sedikit abstrak, tidak seperti lagu atau simfoni yang kadang bisa berbentuk skor. Materialnya bisa didapat dari rekaman bunyi apapun, seperti yang kita dengar tadi misalnya. Ada suara kereta api, peluit, suara mesin, suara kencingan, dan sebagainya. Tapi bagi Schaeffer, musiknya bukan mengenai kereta api atau peluit itu. Ini tentang bunyi. Bagi Schaeffer, musik konkret itu tentang menyimak bunyi dalam pengalaman yang baru sama sekali. Memisahkan bebunyian dari konteks di mana mereka dihasilkan. Perihal ini yang dia namakan akusmetik, yang artinya bunyi dipisahkan dari sumber aslinya. Nah, semakin terpisah ya. Kalau tadi autentisitas lewat elektronik itu dianggap berkurang, dengan adanya teknologi perekaman, bunyi justru terpisah dari konteks di mana bunyi itu dihasilkan. Memang agak susah membayangkan kebaruannya di zaman dulu, sekarang. Karena telinga kita sudah amplified native atau kita sudah mengenal teknik perekaman. Schaeffer juga memperkenalkan istilah baru dalam musik, yaitu sample. Sampel di sini bisa bekerja layaknya sampel kertas atau sampel kain atau sampel warna cat. Sampel di musik adalah contoh dari bunyi yang diproduksi dari satu sumber dan direkam untuk kemudian digunakan sebagai bahan untuk membuat satu komposisi musik. Setelah direkam, baru bisa dimanipulasi. Ini dia kata kuncinya, manipulasi. Musik konkret juga muncul sebagai tantangan untuk dunia musik yang selama ini dia anggap kalau abstraksi musik itu dibuat untuk instrumen musiknya. Apa artinya abstraksi musik dibuat untuk instrumen musik? Misalnya begini, kita membayangkan sebuah komposisi musik.
Lalu kita akan membayangkan musik yang akan kita karang komposisinya sesuai dengan instrumen yang kita kenali atau kita kuasai berikut dengan aturan atau batasannya. Jadi kalau misalnya saya membayangkan Voodoo Child Jimi Hendrix, saya akan membayangkannya lewat gitar. Gak mungkin misalnya saya membayangkan drum menggunakan gitar. Jadi ada hubungan itu tadi. Itu yang dia maksud dengan abstraksi untuk si instrumennya. Nah, kita akan berlanjut kepada, jadi ketika membayangkan musik, pasti mengabstraksikan musik pasti akan membayangkan instrumennya. Ini menunjukkan bahwa Schaeffer ingin memperluas dunia musik dan menggunakan bebunyian yang musikal meskipun tidak sesuai dengan harapan untuk menjadi nada yang spesifik. Ini kembali ke contoh yang saya demonstrasikan tadi, menyoal tuts piano yang umumnya berjumlah 88 nada dengan jumlah frekuensi di luar piano itu. Jadi dengan adanya kenyataan ini, ada kemungkinan yang tidak terbatas dalam sebuah komposisi musik. Tapi anehnya, nama Schaeffer tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan bukunya yang berjudul, Musique concrète. ini judulnya, À la recherche de musique concrète. atau kalau di bahasa Indonesianya menjadi mencari musik konkret. Baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2012. Artinya, untuk sekian lama, dia tidak dianggap relevan dalam kajian musik. Dia seperti noise dalam ranah musik. Sebab yang dilakukannya adalah merekonstruksi musik dari bawah ke atas. Dari mendengar, menyimak, lalu mengenali bunyi, baru diproses sedemikian rupa untuk dijadikan musik. Dari bunyi untuk bunyi. Menyatakan kalau musik hanya salah satu bentuk dari bunyi, bukan sebaliknya. Kita diajak untuk menikmati bunyi dengan pengalaman baru, bukan menghasilkan bunyi lalu dijadikan musik. Mungkin bisa digambarkan seperti hubungan antara astronot dan astronom. Schaeffer telah mengubah paradigma di dalam dunia musik yang sekarang hasilnya kita dengar di mana-mana melalui musik-musik seperti hip hop dan musik-musik elektronik. Jadi, is sound a matter? Does sound matter? Nah, jadi pertanyaan pertama sudah kita jawab. Dalam fisika, bunyi itu bentuk energi, sedangkan dalam seni, bunyi itu dianggap sebagai objek atau material. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Does sound matter? Untuk bisa membicarakan soal persepsi dari bunyi, kita akan kembali ke perihal noise. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, noise itu adalah anggapan dari sebuah bunyi, anggapan negatif. Tapi ini akan coba saya jelaskan lagi. Secara etimologis, kata noise bisa ditelusuri ke bahasa Prancis kuno, noise. Tulisannya N-O-Y-S-E dan kata dalam bahasa Provençal pada abad ke-11. Nosi atau nausa. Namun yang terakhir ini sumbernya belum jelas. Noise punya beberapa makna dan lapisan makna yang paling penting menurut saya itu ada 4. Yang pertama unwanted sound, bunyi yang tidak diinginkan, bunyi yang tidak diharapkan. Yang kedua unmusical sound. Ini semacam ekspresi noise yang mendeskripsikan getaran-getaran non-periodik. Yang ketiga any loud sound. Seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, noise secara umum sering dipadankan pada kebisingan apapun atau hiruk-pikuk. Dalam konteks ini, bisa saja dilakukan pengaturan untuk bunyi di ruang publik berdasarkan desibelnya. Yang keempat, disturbance in any signaling system. Ini biasa untuk elektronik dan kelistrikan. Noise adalah gangguan apapun yang bukan sinyal yang diharapkan. Bunyi yang tidak diinginkan tadi, yang nomor 1, unwanted sound, membuat noise menjadi istilah yang sangat subjektif. Apa yang dianggap musik bagi sekelompok orang bisa jadi noise bagi orang lainnya. Namun dengan ini kita memiliki kemungkinan di mana sebuah masyarakat bisa menyepakati apa yang mereka anggap sebagai gangguan atau interupsi. Untuk mengganggu publik artinya untuk mengganggu sejumlah orang yang cukup banyak dan pengaturan ini berhubungan dengan pendapat publik. Nah, bentuk pengaturan bunyi yang bisa ditawarkan secara kuantitatif itu adalah dengan pembatasan desibel bunyi. Artinya, apapun yang melampaui batas desibel yang sudah ditentukan adalah noise. Namun, pengaturan kuantitatif ini terbatas hanya pada noise yang berupa suara keras. Padahal ada juga noise yang sama mengganggunya, tapi bukan karena volumenya. Misalnya, bunyi peringatan akan habisnya listrik rumah tetangga kita. Selama 25 abad lamanya,
Pengetahuan dari Barat berusaha melihat dunia. Pengetahuan Barat gagal memahami bahwa dunia bukan untuk dipandang. Dunia itu untuk didengar. Dunia tidak untuk dibaca, melainkan untuk didengarkan. Pengamatan Jacques Attali menggiring kita pada kenyataan bahwa disiplin ilmu apapun selalu berusaha mengawasi, mengukur, mengabstraksi, dan memotong makna. Perilaku ini seolah lupa bahwa hidup penuh dengan noise, dan hanya kematianlah yang sunyi. Kerja noise yang dihasilkan manusia, noise dari makhluk buas, noise dibeli, dijual, sekaligus dilarang. Tidak ada yang esensial yang terjadi tanpa kehadiran noise. Sementara bagi Attali, sekarang musik adalah noise yang diorganisir. Dalam dunia bunyi, musik sebagai sebuah produksi yang punya otonomi sendiri, itu masih merupakan fenomena baru. Bahkan pada abad ke-18, musik masih merupakan bagian dari totalitas lain. Musik masih ambigu sekaligus rapuh dan tidak dianggap penting. Sekarang kita tak bisa lagi menghindari noise. Sekarang, musik sebagai kesenangan imaterial telah menjadi komoditas. Ia menjadi corong sekaligus penanda dari sebuah masyarakat. Ia adalah bukti nyata bahwa yang imaterial pun bisa dijual. Hubungan antar manusia, antar masyarakat bisa ditemukan dalam uang. Sebagai cerminan kehidupan bermasyarakat, musik memanggil kebenaran dalam khasanah perhatian kita. Bahwa kita mesti percaya kalau kehidupan bermasyarakat itu lebih besar daripada sekedar ekonomi. Musik bukan sekedar bahan untuk kajian apapun. Musik adalah cara memahami dunia, sebuah instrumen untuk memahami dunia. Bahasa atau matematika sudah tidak cukup lagi untuk kita agar bisa memahami apa yang penting, apa yang berkualitas, apa yang cair, yang mana yang ancaman, dan yang mana yang merupakan kekerasan. Oleh karena itu, supaya bisa membicarakan kenyataan-kenyataan baru, penting bagi kita untuk bisa membayangkan bentuk teoretik baru yang radikal. Ini pelajaran menarik dari Jacques Attali yang ada di situ, yang saya dibagikan tadi. Tapi itu hanya prolognya aja. Judul bukunya Noise, Political and Economic of Music. Dia menyatakan bahwa yang ingin dilakukannya bukan membangun teori mengenai musik, tetapi justru membangun teori melalui musik. Tipis bedanya antara membangun teori mengenai musik dan membangun teori melalui musik. Zaman sekarang, musik telah terlanjur diidolakan. Musik telah menjadi komoditas. Ini bukan hal baru lagi bagi kita. Termasuk di dalamnya juga ada noise. Musik telah menjadi penanda akan kemapanan pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Contohnya, Keong Racun. Lagu ini menjadi terkenal karena duet netizen ala Sinta dan Jojo. Nah, setelah itu, banyak versi Keong Racun yang lahir. Baik hanya dalam internet maupun di panggung-panggung dangdut di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia dan Thailand. Sampai akhirnya ST12 membeli hak cipta lagu tersebut. Fenomena ini menandai subversi atau perlawanan tertentu yang bisa menuju pada pengaturan atau organisasi sesuatu yang baru yang belum pernah ada teorinya. Sesuatu atau sebuah kondisi di mana pengaturan diri sendiri semakin jauh jaraknya dari kita, seperti gaung dari sumber bunyinya. Pada masa revolusi industri 1900-an, 1800-an, manusia abai akan berisiknya mesin-mesin yang secara perlahan mulai menggantikan kerja tangan. Menurut R. Murray Schafer, ini beda dengan Pierre Schaeffer yang tadi, si R. Murray Schafer itu menulis buku yang berjudul Soundscape, Tuning of the World. Dia menemukan catatan-catatan lama yang menyinggung kebisingan mesin, yang hanya muncul ketika ada suara manusia yang terlibat. Misalnya suara raungan mesin potong yang muncul bersamaan dengan teriakan buruh yang tangannya tersangkut dan akhirnya putus karena terpotong mesin. Atau ketika suara mesin dikalahkan teriakan para buruh yang berdemonstrasi untuk hak-haknya sebagai pekerja. Pada tahun 1900-an, ada kekaguman akan suara mesin-mesin pabrik, alat transportasi seperti kereta api, pesawat, mobil, atau mesin perang sebagai harmoni dalam kehidupan. Ini juga yang menjadi refleksi bagi Luigi Russolo, seorang seniman dari kelompok futuris yang mengeluarkan sebuah manifesto berjudul The Art of Noise. Ini nanti ini juga tadi sekalian dibagikan. Melalui instrumen buatannya yang menghasilkan noise atau noisemaker, dia mengadakan beberapa konser dalam bentuk orkestra dari instrumen-instrumen penghasil noise tadi. Sekarang, sudah seabad lebih semenjak noise ditemukan dan dirayakan.
Apakah kita sudah jadi lebih memikirkan bebunyian yang ada di sekitar kita? Sadarkah kita akan noise? Sekarang ini kita bisa menganggap bahwa seorang manusia yang memegang pengeras suara lebih punya kesempatan untuk menjadi imperialistik daripada yang tidak. Kenapa? Karena ia punya kekuasaan untuk mendominasi ruang akustik di sekitarnya. Dengan kata lain, kita beserta klakson dan knalpot kendaraan kita punya kesempatan untuk berkuasa atas ruang akustik tertentu. Ini bisa menjelaskan kenapa ada saja orang yang memodifikasi klakson dan knalpotnya untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras, untuk menguasai porsi jalan yang akan dia lewati. Nah, kita telah tiba pada bagian terakhir dalam sesi ngaji bunyi kali ini. Jadi, is sound a matter? Does sound matter? Lagi-lagi saya ulang dan masih menggunakan bahasa Inggris karena pertanyaannya jadi punya rima. Dan pertanyaannya jadi terdengar sederhana sekaligus rumit pada saat yang bersamaan. Soalnya, kata meter dalam bahasa Inggris punya dua arti. Pertama, sebagai kata kerja. Dia berarti material atau bahan, sesuatu yang bukan pikiran atau ruh. Dan kedua, sebagai verba, yang penting atau yang signifikan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama sudah kita jawab, is sound a matter? Dalam fisika, bunyi adalah sebuah bentuk energi. Sedangkan dalam seni, bunyi itu bisa dianggap sebagai objek atau material. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Does sound matter? Sebenarnya jawabannya ada pada kita masing-masing. Semoga yang saya jelaskan tadi itu cukup jelas bahwa noise adalah anggapan atau pendapat atau persepsi. Zaman sekarang, cukup banyak negara yang mempunyai aturan kuantitatif terhadap noise, yaitu pembatasan desibel tadi. Nah, hal ini muncul karena mulai merebaknya percakapan mengenai noise-induced hearing loss, atau kalau di Indonesia jadi tuli akibat bising. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa bunyi yang kita dengar secara berkelanjutan dengan kekuatan tertentu dalam waktu tertentu bisa mengakibatkan tuli. Ini sifatnya gradual, untuk lama-kelamaan menjadi tuli permanen. Faktor usia juga bisa menyebabkan menurunnya kesensitivitasan pendengaran kita. Jadi di dalam gendang telinga kita itu ada sel-sel rambut yang menerima getaran untuk disampaikan ke otak. Nah, ini bisa rusak. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Sel-sel rambutnya nggak bisa tumbuh lagi. Belum ditemukan teknologi atau obat untuk memperbaikinya. Alasan saya ingin mengadakan ngaji ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran saya akan isu intoleran yang saya rasa kehadirannya seperti dipaksakan untuk memecah kita sebagai masyarakat sebangsa dan tanah air. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Tapi tidak tampak pun kita bisa merasakannya. Dan kita tahu bahwa bunyi selalu ada di sekitar kita selama kita memiliki pendengaran. Sikap toleransi juga begitu. Wujudnya tidak perlu ditampak-tampakkan. Keberadaannya bukan untuk digembar-gemborkan, tapi dijalani selama kita masih memiliki hati nurani. Namun belakangan ini, seolah-olah yang tampak itu hanya sikap intoleran. Saking seringnya dia dibicarakan, dia akhirnya menjelma menjadi seperti hantu yang juga tidak tampak tapi menakutkan. Saking menakutkannya, maka tidak ada yang mau membicarakannya atau mengintolerirnya. Untuk itu saya merasa perlu untuk menyampaikan apa yang saya ketahui seputar bunyi dan kaitannya dengan toleransi. Setiap individu memiliki batas toleransi pendengarannya masing-masing. Ini selalu terkait dengan bagaimana si individu ini mengalami bunyi. Hal ini mungkin bisa saja dikarenakan kondisi dan lingkungan yang berada atau tidak berada dari setiap individu ketika masih berada di dalam kandungan dan lahir dalam kondisi dan lingkungan yang berbeda juga. Nah, sekarang lingkungan kita dipenuhi dengan noise. Baik itu noise dari bunyi atau juga noise informasi. Dalam 4 bulan ke depan, telinga kita akan diperdengarkan dengan begitu banyak kebisingan. Untuk itu, kita harus terus menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya pendengaran hingga kewarasan. Karena kalau pendengaran dan kewarasan kita sudah rusak, itu nanti tidak bisa kembali lagi. Ini dikarenakan sel-sel rambut pada gendang telinga kita mati setelah mendengarkan bunyi yang kencang dalam waktu yang lama. Kalau sel-selnya rambut mati, dia tidak bisa tumbuh lagi. Tidak seperti burung atau amfibi yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sel-sel tersebut. Untuk itu kita harus benar-benar mengenali bunyi di sekitar kita dan batas kemampuan kita dalam mendengar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bunyi itu layaknya energi dari sebuah zat dan membawa sifat dari zat. Kayu, keramik, perunggu, plastik, besi, aluminium umum digunakan untuk alat musik dan bagi yang mendalaminya akan mengenal perbedaan karakter bunyinya. Bunyi adalah sebuah kejadian
Kalau ada bunyi, pasti ada kejadian. Ada kejadian, pasti ada bunyi. Ada hubungan yang lebih autentik dari sumber bunyi dan pendengarnya ketimbang sumber cahaya dan yang melihatnya. Mata, meskipun memiliki sistem bertahannya sendiri, namun mata lebih mudah untuk menangkap ilusi, sehingga telinga bisa dianggap sebagai sensor yang lebih baik ketimbang mata untuk memahami sifat asli dari sebuah zat. Untuk itu kita harus benar-benar mengenali bunyi di sekitar kita dan batas kemampuan kita dalam mendengar. Mungkin justru ini yang hilang dari kehidupan kita sekarang. Layaknya telinga yang kehilangan sensitivitasnya, kita juga kehilangan kemampuan untuk mendapat kejernihan dari sebuah informasi. Kejernihan sekarang ini seakan-akan menjadi sebuah kemewahan, layaknya air sungai yang jernih yang dipenuhi oleh wisatawan setiap akhir pekan. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk memvalidasi keabsahan informasi yang kita dengar. Telinga kita wakilkan kepada outlet berita atau cuitan tetangga. Untung kalau outlet beritanya mendapat berita yang jelas. Bisa-bisa outlet berita tersebut hanya meneruskan cuitan tetangga yang suka iseng membuat berita palsu. Kalau kita tuli, kita akan imun dari segala informasi yang berbentuk bunyi. Apakah ini yang akan menjadi jalan keluar untuk mendapat sebuah kemewahan tadi? Menjadi jernih dengan menjadi imun pada bunyi alias tuli. Sebagai seniman yang ingin memihak pada bunyi, saya hampir selalu harus mengambil jalan memutar untuk menghadirkan bunyi dalam ruang seni. Mulai dari masih harus melibatkan mata yang menyampaikan bunyi, memajang karya bunyi layaknya karya visual, sampai ke perihal mengurusi akustik ruang pamer yang selama ini memang tidak dirancang untuk karya-karya bebunyian. Kalau pada umumnya masyarakat kita sudah tidak lagi mendengar, bagaimana karya saya bisa dinikmati? Buat apa saya bikin karya? Apapun alasannya, mengekspresikan apalah, atau untuk apa disiplin ini, disiplin itu, toh bakal nggak ada yang dengar. Terima kasih. Panjang.